Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, saya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Surya yang akan mempresentasikan makalah kelompok kedua yang beranggota Muhammad Surya, saya sendiri, dan Muhammad Fajrul Ramadan, yang berjudul tentang sumber dan karakteristik ajaran Islam. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang satu, bagaimana Al-Quran, hadis, al-sunnah, dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, apa itu Islam dan karakteristiknya. Dan yang ketiga, bagaimana kajian sains dalam Al-Quran dan hadis bukti ilmiah. Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan sedikit mengenai kebenarannya. Islam lahir sebagai agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu yang sudah banyak dikotori oleh campur tangan pemeluknya sendiri. Islam mempunyai sumber ajaran utama, yakni Al-Quran, yang mutlak akan kebenarannya karena bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sumber kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Al-Quran, hadis, al-sunnah yakni kedudukan al-hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selain itu juga didasarkan keterangan-keterangan ayat Al-Quran dan hadis yang didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Dalam hadis dijumpai beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan al-hadis seperti al-sunnah, al-kabar, dan al-athar. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam adalah ijtihad secara bahasa. Ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh. Sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Ya, yang kedua, apa itu Islam dan karakteristiknya. Karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Karakteristik merupakan sesuatu yang mempunyai karakter atau sifat yang khas. Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang pedomannya pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik ajaran Islam diartikan sebagai suatu ciri khas yang diajarkan Nabi Muhammad yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu, yang semuanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, bagaimana kajian sains dalam Al-Quran dan hadis bukti ilmiah. Islam dan sains merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Antara hubungan dan aspek tersebut yang saling memberikan kekuatan kepada manusia yang mengarahkan pada peradaban yang maju dan berkembang. Sains dapat mengakomodir pikir dan akal manusia, sedangkan Islam mengakomodir perasaan dan jiwa manusia. 1. Fakta ilmiah keserasian antara Islam dan sains. Para ilmuwan muslim dan non-muslim kontemporer terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah dijumpai terdapat keserasian fakta-fakta ilmiah antara Al-Quran dan hadis dengan keilmuan masa kini atau sains. Dan yang kedua, fakta terbelahnya bulan antara Islam dan sains. Di antara contoh fakta-fakta ilmiah yang diakui ilmuwan barat adalah tentang kenyataannya terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hari kiamat semakin mendekat dan bulan pun terbelah. Quran surah Al-Qamar ayat 1. Dalam Islam, fenomena terbelahnya bulan terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai bukti dari mukjizat kebenaran risalah dan kenabian Rasulullah SAW. Terbelahnya Laut Merah, sejarah dan sains. Dalam mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah membelah Laut Merah. Al-Quran sudah mengisahkan mukjizat Nabi Musa dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63
Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.